Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa KPK dan Syahrul diklarifikasi soal penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo diperiksa KPK selama 3,5 jam. Usai diperiksa, Syahrul menyatakan ia kooperatif. Soal perkara dugaan korupsi di kementeriannya, Syahrul meminta ditanyakan ke KPK saja. Menteri dari Partai Nasdem ini juga menegaskan ia siap diperiksa lagi jika diperlukan. Saya sudah jawab. Pak, siapnya 250 juta, Pak. Kali 92 kan berarti 20-an miliar. Ada puluhan miliar. Tanya KPK, saya sudah hadir hari ini. Bapak siap jadi tersangka nggak, Pak? Ketika ditangkap Kemungkinan pemeriksaan ketiga, Pak. Apakah kemungkinan dibantu lagi, Ya, Pak? tentu saja bisa. Siap, Bapak melihat ini murni kasus hukum atau gimana, Pak? Atau politis, Pak? Oke. Bapak ada dua. Sebentar, Pak. Oke, terima kasih ya. Dalam penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK telah memeriksa beberapa pejabat dan ASN di lingkungan Kementerian Pertanian, termasuk Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. KPK tidak menampik soal dugaan gratifikasi pejabat eselon di Kementerian Pertanian. Ya, beberapa pejabat di Kementerian ASN, Kementerian Pertanian dan termasuk juga ASN gitu ya, di lingkup Kementerian ASN. Nanti pastinya secara lengkapnya ketika selesai dalam proses analisis penyelidikan pasti kami akan sampaikan. Ya. Keduanya udah pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan nggak, Pak? Pak Kasdi dan Pak Hatta? Informasi yang kami peroleh sudah termasuk. Sudah termasuk. Sudah pernah dipanggil? Sudah termasuk, ya. Apakah mungkin ada kemungkinan gitu ini gratifikasi di Kementerian Pertanian, Pak? Soalnya ICW juga menyebutkan ada kemungkinan gratifikasi dari pejabat eselon di Kementerian Pertanian, Pak. Ya, korupsi itu kan ada 30 tipologi. Jadi yang perlu sebagai pemahaman, korupsi itu ada 30 tipologi. Tidak hanya pasal 2, pasal 3 yang selama ini kita tahu ya, misalnya berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Tetapi 28 tipologinya sangat mungkin, baik itu gratifikasi, jabatan, konflik of interest dalam pengadaan, sampai menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu bagian dari tindak pidana korupsi. Nah, nanti dalam proses analisisnya pasti marahnya ke sana. Apakah ditemukan peristiwa pidana korupsi dengan 30 atau tidak? Kalau kemudian ada, pasti kami kemudian cari jawaban secara hukum. Siapa yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sedang kami lakukan proses penyelidikan.